Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zudin Lukman Abdul Salam dari TRO dari Jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Jadi saya akan mempresentasikan tugas praktikum dasar sistem kontrol dari sumber yaitu materi presentasi kali ini ya itu adalah buku Modern Control Engineering yang disusun oleh Katsuhiko Ogata. Buku ini merupakan salah satu literatur yang sangat terkenal di bidang teknik kontrol. Ini dijadikan bahan ajar juga di perkuliahan teknik elektromekatronika dan tentunya otomasi. Tugas ini dibuat dengan melihat isi dari buku ini sebagai acuan dan referensi ilmu dasar kontrol. Yang pertama yaitu pengertian sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan otak atau inti dari mesin atau buku petunjuk sebagai ide inti dari sistem otomatis. Sistem kontrol terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis untuk menghasilkan nilai sesuai dengan yang diinginkan atau mencapai nilai set point atau target. Intinya sistem kontrol itu adalah otak dari mesin-mesin otomatis. Seperti itu. Nah, sistem kontrol di sini terbagi menjadi dua, yaitu loop terbuka merupakan sistem kendali yang bekerja hanya berdasarkan perintah. Hasil keluaran tidak mempengaruhi masukan dan tidak ada umpan balik atau feedback, sehingga tidak ada koreksi ketika terjadi kesalahan. Keunggulannya yaitu di bidang biaya lebih murah, tetapi di sini loop terbuka kurang akurat jika ada beberapa gangguan. Dan yang kedua yaitu loop tertutup merupakan sistem kendali dengan umpan balik atau feedback. Jadi ada feedbacknya. Proses dari sistem ini yaitu melihat, memeriksa, dan memperbaiki dengan cara membandingkan hasil keluaran atau output dengan nilai yang diinginkan atau set point. Apabila terdapat selisih agar output sesuai dengan masukan, Keunggulannya, hasil akurat, stabil, dan dapat beradaptasi jika ada gangguan. Seperti itu. Nah, lalu lanjut, apa itu feedback? Nah, feedback di sini yaitu umpan balik. Adalah proses pengembalian nilai output untuk dibandingkan dengan nilai set point untuk memperbaiki selisih atau error agar nilai keluaran mendekati atau sama dengan nilai yang diinginkan. Di sini masuk ke PID controller. PID controller itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama P yaitu proporsional atau bisa dibilang sekarang, yaitu bereaksi terhadap besarnya error saat ini. Akhirnya semakin besar error semakin besar koreksinya, membuat sistem cepat merespon. Masalah ini kemungkinan bisa menyebabkan getaran oscillasi dan sering gagal mencapai target secara tepat atau offset. Yang kedua yaitu integral atau masa lalu. Reaksi terhadap akumulasi error dari waktu ke waktu, memperbaiki error kecil yang tertumpuk. Efeknya yaitu menghilangkan offset atau kelebihan, memastikan sistem mencapai target yang diinginkan. Masalah yang bisa ditimbulkan yaitu bisa membuat respon lambat dan menyebabkan overshoot atau melebihi target jika terlalu kuat. Dan komponen yang ketiga yaitu derivatif atau masa depan. Komponen ini bereaksi terhadap laju perubahan error, memprediksi kemana error akan menuju. Jadi lebih ke memprediksi apakah errornya akan segini gitu itu. Efeknya itu meredam getaran dan mencegah overshoot, membuat respon lebih halus dan stabil. Masalahnya itu sangat peka terhadap noise atau gangguan sinyal dari sensor. Simbolannya yaitu P itu untuk kecepatan, I itu untuk akurasi, dan K untuk kestabilan. Tuning PID adalah proses menyeimbangkan ketiganya, KP, KI, KD untuk sistem yang dikendalikan. Contoh sederhana yang dapat kita temui sehari-hari yaitu setrika. Ini ada diagram loop tertutupnya. Jadi
Setrika itu menggunakan sistem kontrol loop tertutup. Itu aktuator, controller, saklar pengatur temperatur, kontrol elemen panas atau bimetal. Nanti dijelaskan input proses atau bulan setrika, output. Nah, di sini sensornya. Kembali ke set point. Lanjut, komponen utama dari setrika itu yang pertama itu set point. Suhu target yang ditentukan pengguna ini adalah nilai yang ingin dijaga konstan dan diatur dengan memutar knob. Misal di setrika-setrika itu biasanya ada yang diputar-putar itu yaitu setelan wool, untuk kain wool atau untuk kain katun atau supran, itu harus dijaga konstan. Tugasnya itu mengambil keputusan jika suhu aktual lebih rendah dari set point maka mengirim sinyal untuk menyalakan pemanas. Jika suhu aktual lebih tinggi dari set point maka mengirim sinyal untuk mematikan pemanas. Kedua komponennya yaitu sensor. Fungsinya itu untuk mendeteksi atau mengukur besaran fisik dari sistem. Dalam hal ini yaitu suhu dan memberikan umpan balik. Komponen utama itu termostat, terutama berupa strip bimetal. Cara kerja strip bimetal itu terdiri dari dua logam yang disatukan atau dari kalian menjadi satu. Karena logam ini memuai pada tingkat tertentu saat dipanaskan, strip tersebut akan melengkung. Saat setrika dingin, strip bimetal lurus dan menyentuh kontak logam, sehingga arus listrik dapat mengalir ke elemen pemanas. Nah, saat setrika memanas, strip bimetal mulai melengkung menjauhi kontak logam. Pada suhu tertentu, lengkungannya menjadi cukup besar untuk melepaskan diri dari kontak dan memutus aliran listrik. Jadi intinya ada lengkungan untuk memanaskan logamnya. Gitu. Yang ketiga itu controller atau pengendali, fungsi sebagai otak yang menerima informasi dari sensor, membandingkannya dengan suhu yang diinginkan atau set point, lalu mengambil keputusan untuk menyalakan atau mematikan pemanas. Komponen utamanya yaitu mekanisme pengatur suhu yang terhubung pada tombol putar atau knob yang biasanya dipegang. Yang keempat itu adalah aktuator atau penggerak. Fungsinya untuk melaksanakan perintah dari controller dan melakukan tindakan fisik, yaitu mengalirkan atau menghentikan daya listrik ke elemen pemanas. Komponen utamanya yaitu saklar atau switch dan elemen pemanas. Lanjut, ringkasan cara kerja sistem lock tertutup. Nah, ini adalah ringkasan cara kerja lock tertutup di setrika. Pertama itu input. Saat memutar knob controller suhu yang diinginkan. Pengukurannya sensor termostat mengukur suhu besi saat ini. Perbandingan kontrol membandingkan suhu yang diukur dengan suhu yang diinginkan. Jika terlalu dingin, kontrol memerintahkan aktuator atau saklar untuk menutup dan menyalakan pemanas. Jika terlalu panas, kontrol memerintahkan aktuator saklar untuk membuka dan mematikan pemanas. Begitu. Nah, yang keempat adalah tindakan. Aktuator mengeksekusi perintah dengan mengalirkan listrik ke elemen pemanas atau menghentikannya. Jadi yang mengeksekusi perintah dari controller itu adalah aktuator. Nah, yang terakhir adalah feedback. Suhu besi berubah sebagai hasil dari tindakan aktuator. Perubahan ini kembali dideteksi oleh sensor dan seluruh proses diulang kembali secara terus-menerus. Sistem ini disebut sistem kontrol loop tertutup karena menggunakan umpan balik dari output atau suhu untuk mengontrol tindakannya sendiri, sehingga suhu setrika dapat tetap stabil pada titik yang diinginkan. Lanjut, kelebihan dari lock tertutup atau setrika, desainnya sederhana, lalu biaya produksi murah karena tidak memerlukan sensor digital atau microcontroller. Yang ketiga, mudah digunakan, jelas. Semua rata-rata remaja juga sudah bisa menggunakan setrika. Yang keempat, handal dan tahan lama karena komponennya sedikit, kecil kemungkinan terjadi kerusakan elektronik. Cocok untuk penggunaan rumah tangga. Lanjut, kekurangan, stabilitas suhu rendah. Suhu setrika tidak selalu konstan, kadang bisa naik, kadang bisa turun sekali. Pemanas akan menyala penuh hingga suhu naik melewati batas, lalu mati hingga suhu turun lagi. Akibatnya terjadi
fluktuasi suhu atau oscilasi. Kurang efisien energi karena heater selalu bekerja dalam kondisi on atau daya penuh atau off. Tidak ada pengaturan daya menengah. Hal ini menyebabkan konsumsi energi lebih boros dibanding sistem kontrol bisa menyesuaikan daya. Respon lambat terhadap perubahan suhu. Nah, biasanya kan kalau pakai setrika itu pas udah dinyalain ditunggu dulu, jadi nggak bisa langsung panas, biasanya nunggu. Tergantung juga setrika yang bagus atau yang mahal sedikit tuh mungkin bisa lebih cepat. Cocok untuk bahan sensitif. Nah, ini seperti beberapa kain seperti sutra atau kain sintetis mudah rusak jika terkena panas berlebih. Walaupun di setrika ada mode untuk kain sutra, itu tetap tidak dianjurkan untuk menggunakan setrika biasa saat menyetrika kain sutra. Seperti itu. Kesimpulannya aja adalah sistem kontrol merupakan inti dari mekanisme otomatis yang bertujuan menjaga nilai output sesuai dengan nilai yang diinginkan. Sistem kontrol dibagi menjadi dua, tadi open loop yang sederhana tapi kurang akurat, dan closed loop yang lebih stabil karena memanfaatkan umpan balik atau feedback. Konsep utama dalam sistem ini yaitu pada feedback dan penggunaan kontrol PID untuk meningkatkan akurasi serta kestabilan nilai output. Bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai target atau nilai set point yang sudah dibuat dengan hasil akurat. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada setrika listrik yang memakai sensor bimetal sebagai pendeteksi suhu, controller, mekanis pada knob pengatur suhu, dan aktuator berupa saklar serta elemen pemanas. Sistem ini bekerja secara tertutup sehingga dapat dijaga agar mendekati nilai yang diatur. Bagian dari sistem kontrol setrika ini adalah biaya produksinya yang murah, mudah digunakan dan tahan lama, meskipun memiliki keterbatasan seperti stabilitas suhu yang rendah dan konsumsi energi yang kurang efisien. Seperti itu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.